Saya Said Setiawan Jamil Sidik di sini akan menjelaskan tentang penyusutan. Nah, apa sih itu penyusutan? Penyusutan adalah alokasi perolehan atau biaya sebagian besar aset selama masa manfaat aset tersebut digunakan. Jadi harga awal yang kita peroleh dari aset tersebut akan berkurang seiring berjalannya waktu atau seiring berjalannya penggunaan dari aset tersebut. Nah, pengurangannya tersebut dapat kita ketahui dari selisih biaya yang kita dapat dari aset tersebut dengan harga aset saat ini atau harga aset di akhir periode. Nah, itu yang dinamakan penyusutan. Nah, menurut Dwi Martianti, penyusutan atau depresiasi adalah metode pengalokasian biaya aset tetap untuk menyusutkan nilai aset secara sistematis selama periode manfaat dari aset tersebut. Nah, kemudian pengambilan keputusan. Nah, setelah kita mengetahui tentang penyusutan, langkah yang kita lakukan untuk menghitungnya yaitu yang pertama berdasarkan waktu, yang kedua berdasarkan penggunaan. Pengambilan keputusan berdasarkan waktu terlebih dahulu yaitu ada 3 metode. Yang pertama adalah metode garis lurus. Maksudnya metode garis lurus yaitu lebih menekankan aspek waktu daripada aspek kegunaan. Maksudnya adalah semakin lama waktu yang digunakan, maka aset tersebut nilainya akan semakin berkurang pula. Nah, maksud dari metode garis lurus yang saya katakan tadi adalah memukul rata atau pengurangannya setiap tahun itu sama. Misal tahun pertama pengurangan aset adalah 100.000. Nah, maka penyusutan selanjutnya itu 100.000 pula setiap tahun. Nah, yang selanjutnya adalah metode jumlah angka tahun. Maksudnya adalah penyusutan ini menghasilkan taraf penyusutan yang menurun dengan dasar penurunan perolehan dari nilai yang dapat disusutkan atau harga perolehan dikurangi harga sisa. Yang ketiga adalah metode saldo menurun, yaitu metode penurunan beban penyusutan. Tingkat penyusutan metode ini selalu tetap. Metode ini nilai sisa tidak dikurangkan dari harga perolehan dalam menghitung nilai yang dapat disusutkan. Nah, yang kemudian nomor 2 berdasarkan penggunaan. Maksudnya berdasarkan penggunaan yaitu pengurangan nilai berdasarkan penggunaan, bukan berdasarkan waktu. Yaitu ada 2 metode. Yang pertama ada metode jam kerja. Maksudnya adalah metode yang menggunakan alokasi beban penyusutan berdasarkan proporsi penggunaan jam aset tersebut. Jadi semakin lama aset tersebut digunakan, maka akan semakin besar pula pengurangan dari nilai aset tersebut. Misalkan suatu aset digunakan jam kerja 8.000 jam. Nah, maka penyusutannya dihitung berdasarkan penggunaan aset tersebut. Nah, yang kedua yaitu metode jumlah unit produksi. Jadi semakin besar produksi atau barang yang diproduksi oleh aset tersebut, maka nilainya akan semakin berkurang pula. Misalkan suatu aset menghasilkan sekitar 20.000 benda atau 20.000 produksi, maka penyusutannya dihitung dari banyaknya aset atau banyaknya produksi yang dia lakukan, seperti itu. Nah, kemudian cara penghitungannya yaitu harga perolehan dikurangi dari nilai residu diper atau dibagi taksiran umur manfaat. Itu adalah metode waktu. Misalkan harga perolehan dari aset tersebut adalah 100 juta. Nah, dengan nilai residu 5 juta, dengan taksiran umur manfaat 5 juta, maka 100 juta min 5 juta dibagi 5 tahun, maka hasilnya adalah 19 juta per tahun. Nah, jadi pengurangan aset setiap tahunnya adalah sebesar 19 juta. Nah, kalau tadi kita melihat dari metode pertama yaitu metode garis lurus, maka nilai dari setiap tahun pengurangan aset tersebut adalah 19 juta. Nah, dan aset tersebut akan mengalami residu atau titik habis yaitu pada masa 5 tahun. Nah,
Kalau berdasarkan penggunaan, misal kita menggunakan metode jam jasa, misal harga perolehan dari aset kita adalah 600.000. Nah, dengan nilai residu adalah 40.000 dengan taksiran jam jasa yaitu 8.000 jam. Nah, rumus dari metode jam jasa yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi taksiran jam jasa. Nah, apabila seperti yang kita contohkan tadi, harga perolehan 600.000 dikurangi 40.000 yaitu nilai residu dibagi jam kerja atau jam jasa tersebut yaitu 8.000. Nah, maka akan diperoleh Rp70 per jam. Nah, jadi setiap jam itu pengurangan dari aset tersebut adalah Rp70. Nah, apabila aset tersebut bekerja selama 3.000 jam, maka dikalikan 70, maka hasilnya adalah 210.000, seperti itu. Dan untuk metode jumlah unit produksi hampir sama dengan yang berdasarkan metode jam jasa, yaitu harga perolehan dikurangi residu dikurangi taksiran dari jumlah banyaknya produksi, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah cara memperlambat penyusutan. Nah, ada beberapa cara untuk memperlambat penyusutan. Yang pertama adalah bijak dalam penggunaan peralatan atau penggunaan aset. Jadi tidak menggunakan aset secara semena-mena dan semaunya sendiri. Jadi agar aset tersebut dapat kita perhitungkan untuk penyusutannya secara maksimal. Yang selanjutnya adalah perawatan aset. Nah, perawatan aset ini sangat penting, yaitu semakin kita merawat dengan benar aset tersebut, maka penyusutannya pun juga akan semakin minimal. Nah, yang selanjutnya adalah penggunaan metode seefisien dan seefektif mungkin untuk menghitung penyusutan dari aset tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.